Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Pada pagi yang cerah ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Kesabaran ulama dalam proses mendapatkan dan menghasilkan ilmu. Seyogyanya jadwal kajian membaca kitab ini adalah tadi malam, yaitu setiap Rabu malam pukul 9.15. Namun berhubung semalam kita ada kegiatan dakwah Isra dan Mi'raj, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, semalam adalah malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ada kegiatan itu sehingga jadwal kajian kita geser ke pagi ini, yaitu tepatnya pukul 10 pagi. Insyaallah untuk ke depan tetap dengan jadwal yang sama, setiap Rabu malam Kamis pukul 9.15 kita akan membaca kitab Safahat, yaitu kitab tentang beratnya kesabaran ulama dalam proses mencari dan menghasilkan ilmu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid darain amin. Wa uridu ba'da hadha ba'da ma jaa'a 'anis sahabati radhiyallahu anhum fi sadadir rihlati fi talabil ilmi. Idhumul qudwatu wal uswatu lana ba'dal anbiya'i al-kirami salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan akan aku bahas setelah ini, ya, setelah pertemuan sebelumnya dibahas tentang bagaimana proses perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Proses Nabi Adam menuntut ilmu kepada para malaikat, sehingga Nabi Adam selain sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah, juga manusia pertama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kemudian juga sebelumnya sudah dibahas bagaimana proses menuntut ilmu Nabi Musa alaihi salam. Dari dengan perjalanan cukup jauh untuk berjumpa dengan sang guru, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Jadi sudah dibahas dua kisah tentang proses perjalanan menuntut ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Maka wa uridu ba'da hadza, akan aku bahas setelah ini, setelah kisah Nabi Adam dan Nabi Musa menuntut ilmu, aku bahas setelah ini ba'da ma jaa'a 'anis sahabati radhiyallahu anhum,
sebagian berita tentang para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum fi sadadir rihlah fi talabil ilmi, dalam sisi kehidupan mereka di sisi perjalanan menuntut ilmu. Idhumul qudwah, ya, wal uswah lana ba'dal anbiya'il kiram salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Karena merekalah para sahabat, ya, merekalah sahabat-sahabat Rasulullah adalah al-qudwah, suri teladan, wal uswah, contoh bagi kita setelah para nabi yang mulia, salawatullahi wa salamuhu alaihim, semoga selawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka semua. Jadi sekarang setelah pembahasan tentang Nabi Adam dalam menuntut ilmu, Nabi Musa dalam menuntut ilmu, nah sekarang akan dikisahkan berita-berita tentang bagaimana para sahabat Rasulullah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan ini sangat penting karena sahabat-sahabat Rasulullah adalah sahabat-sahabat Rasulullah adalah contoh bagi kita, suri teladan bagi kita dalam segala hal. Maka di sini kita akan melihat bagaimana mereka memberikan contoh kepada kita dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Nah, jadi sebentar. Ya, kita akan melihat di sini dalam footnote, ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, karena ini pembahasan tentang para sahabat, maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di footnote sedikit memberikan maklumat kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita mencontohi para sahabat-sahabat Rasulullah dan apa alasannya. Kita lihat di footnote-nya, ini paragraf ini di footnote nomor 3. Wassahabatul ini agak sesuatu. Ya. Wassahabatul ajillatu al-budurul adillah hum muqtadana fid dini ba'dal anbiya'i alaihimus salatu wassalam fa'alaina al-iqtida'u bihim wat tawqiru lahum wal istimsaku bihadiyihim. Qala as-sahabiyul jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sahabat-sahabat yang mulia, al-buduru, maaf terjadi ini sedikit. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Wassahabatul ajillatu al-budurur rasiyah. Sahabat-sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah, al-budurul adillah, bagaikan bulan purnama bagi kita umat yang memberikan penerang bagi kita. Hum muqtadana fid dini ba'dal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Mereka adalah suri teladan, panutan bagi kita dalam agama setelah para Nabi, para Rasul alaihimus salatu wassalam, kepada mereka senantiasa tercurahkan salawat dan salam. Fa'alaina al-iqtida'u bihim, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak para sahabat, wat tawqiru lahum, dan mengagungkan mereka,
wal istimsaku bihadihim, dan berpegang kuat dengan petunjuk mereka. Qala sahabiyul jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Man kana minkum mutaassiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian ingin mencari panutan, ingin menjadikan seseorang sebagai panutan, suri teladan, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai panutan dan suri teladan. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, maka sesungguhnya mereka para sahabat-sahabat Rasulullah kanu abarra hadhil ummati quluban, adalah orang-orang yang paling ikhlas hatinya di antara umat ini dalam berbuat untuk agama. Nah, ini sahabat-sahabat Rasulullah. Wa a'maqaha ilman, mereka sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang paling paham dan dalam ilmunya daripada umat ini terhadap agama. Wa aqallaha takallufan, dan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang yang paling sedikit takalluf daripada umat ini. Orang yang paling sedikit takalluf. Apa makna takalluf? Takalluf ini agak sedikit berlagak, dibuat-buat, pura-pura, tidak alami. Nah, jadi kan ada orang yang dalam beragama ini sedikit ada suka punya sifat dibuat-buat, ya, untuk menarik perhatian orang, dibuat-buat. Kalau sahabat tidak perlu itu. Sahabat-sahabat Rasulullah aqalluhum takallufan, ada orang-orang yang paling sedikit takalluf. Artinya mereka alami sekali dalam memperjuangkan agama ini, tidak dibuat-buat, tidak bergaya-gaya, tidak berlagak-lagak untuk menarik orang, tidak. Alami sekali dalam beragama. Wa aqwamaha hadiyan, dan mereka lah orang-orang yang paling lurus, ya, dalam menjalankan hidayah Allah. Wa ahsanaha halan, dan mereka para sahabat inilah orang yang paling bagus akhlaknya, ya, sifatnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah satu kaum atau orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya Allah. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah oleh kalian, kita, akan keutamaan mereka para sahabat. Wattabi'u fi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang kuatlah bimastata'tum, dengan semampu kalian, min akhlaqihim, daripada akhlak mereka para sahabat, wa siyarihim, dan perjalanan hidup mereka para sahabat. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sesungguhnya para sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Nah, dalam footnote juga kita lihat di halaman ke-39, ya, paragraf ketiga dari bawah, ya. Di sini ungkapan daripada Ibnu Hazmin, ya. Nah, ungkapan daripada Ibnu Hazmin dan beberapa ulama yang lain, ya. Kata Ibnu Hazmin, wa kulluhum adlun imamun fadilun ridha, fardun alaina tawqiruhum wa ta'zimuhum wa an nastaghfira lahum wa nuhibbuhum. Semua mereka sahabat-sahabat Rasulullah, ya, semua mereka sahabat-sahabat Rasulullah, adlun, adalah orang-orang yang adil, tidak ada yang fasik, adil semua. Imamun fadilun ridha, mereka adalah imam, para imam, imam-imam kita semua ini, para sahabat ini. Fadil, orang-orang yang mulia. Ridha, dan mendapatkan keridhaan dari Allah.
Fardun alaina tauqiruhum wa ta'zim. Wajib atas kita tauqiruhum, ya, memuliakan mereka, wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka para sahabat. Wa an nastaghfira lahum wa nuhibbahum, dan harus bagi kita untuk mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, wa nuhibbahum, dan mencintai mereka. Wajib mencintai sahabat Rasulullah, wajib. Wa tamratun yatasaddaqu biha ahaduhum afdalu min sadaqati ahadina bima yamlik. Dan satu butir kurma yang diinfakkan oleh para sahabat itu lebih tinggi nilai daripada sedekah salah seorang di antara kita seluruh harta yang dia miliki. Itu kelebihan sahabat. Satu butir kurma yang disedekahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, satu butir kurma, itu jauh mengalahkan sedekah kita dengan seluruh harta yang kita miliki. Tidak ada bandingannya dengan sedekah sahabat, walau mereka hanya bersedekah satu butir kurma. Walau wal jilsatun ma'al wahidi minhum ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min ibadati ahadina dahrahu kullahu. Dan sekali duduk mereka sahabat dengan Rasulullah, sekali duduk saja, wa jilsatun, ya, sekali duduk mereka, salah seorang mereka dengan Rasulullah, itu lebih afdal, lebih tinggi nilainya, lebih dahsyat pahalanya daripada min ibadati ahadina dahrahu kullahu, ibadah salah seorang di antara kita sepanjang hidupnya. Kalah dengan sekali duduk sahabat, salah seorang sahabat dengan Rasulullah. Ibadah sekali duduk mereka itu dibandingkan dengan ibadah kita sepanjang hidup kita, jauh kalah ibadah kita. Walau ummira ahaduna dahra kullahu fi ta'atin muttasilah ma waza amala mri'in sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidatan fama fawqaha. Seandainya salah seorang di antara kita diberikan umur panjang, ya, umur panjang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dan semua umur itu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah yang muttasilah, terus istiqamah. Mazawa, namun seluruh ibadah kita sepanjang umur kita yang panjang itu, bila dibandingkan dengan amalan salah seorang sahabat Rasulullah dalam waktu 1 jam saja, maka tidak ada apa-apanya ibadah kita yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita, dibandingkan 1 jam ibadah salah seorang sahabat di antara Rasulullah, di antara sahabat Rasulullah SAW. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da'u li ashabi, tinggalkan sahabat-sahabatku. Artinya jangan suka bicara enggak-enggak tentang sahabat-sahabatku. Tinggalkan sahabat-sahabatku dengan apa yang mereka lakukan. Jangan coba-coba memprotes mereka, jangan coba-coba menjelek-jelekkan mereka. Falau kana li ahadikum mithlu uhudin dhahaba fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka jikalau adalah salah seorang antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, ada salah seorang antara kita menginfakkan 1 gunung Uhud emas, maka tidak mampu menyeimbangi, ya, 1 mud sedekah sahabat. Ini 1 mud, ya, ini 1 mud. Punya ini punya orang dewasa segini 1 mud. Ya, ini 1 mud. Ya. Nah, kata Rasulullah, kita sudah berinfak 1 gunung Uhud emas, 1 gunung Selawah kita sudah berinfak, 1 gunung Selawah emas semua kita sudah berinfak. Tidak akan mampu menyamakan, tidak akan mampu dibandingkan dengan sedekahnya 1 mud sahabat, bahkan setengahnya, tidak ada bandingannya. Nah, faman yatma'u dhu aqlin ayyudrika ahadan minas sahabati ma'a hadzal baun al-mumtani
idrakuhu qat'an. Maka siapa yang mampu menyaingi sahabat-sahabat Rasulullah dengan seperti ini kelebihan-kelebihan mereka, dengan seperti ini tingkat mereka, dengan seperti ini pahala-pahala mereka. Tidak ada yang mampu menyaingi di antara kita. Maka oleh karena itu, suri teladan kita yang terbaik, suri contoh bagi kita yang terbaik dalam menjalani kehidupan setelah para rasul, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain selain daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita jadikan mereka sebagai panutan kita dalam segala hal dalam aspek kehidupan, sebagai contoh kita, sebagai tauladan kita. Nah, maka di sini ya pengarang kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya setelah berbicara tentang proses perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Setelah menjelaskan itu, di sini pengarang kitab akan menjelaskan, membeberkan kepada kita bagaimana proses para sahabat menuntut ilmu, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Rawal Bukhari fi sahihihi ya. Rawal Bukhari fi sahihihi fi kitabil manaqibi fi babi qissati islami Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu wa fi babi qissati Zamzam aidan wa fi babi islami Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa rawa Muslim fi sahihihi fi fadaili Abi Dzarr radhiyallahu anhu wal lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada bagian kitab manaqib dan juga pada bagian kitab manaqib pada bab kisah Islam Abu Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan pada bab kisah Zamzam juga disebutkan hadis ini, dan pada bab Islam Abu Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu juga disebutkan cerita hadis ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bagian fadail Abi Dzarr radhiyallahu anhu, keutamaan Abu Dzarr radhiyallahu anhu, wal lafdhu lahu, dan lafaz hadis yang akan disebutkan ini adalah lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim. Nah, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, hadis tersebut daripada Abdullah bin Abbas. Ya, daripada Abdullah bin Abbas. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, lamma balagha Aba Dzarr mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, qala li akhihi Unais. Manakala sampai kepada Abu Dzarr al-Ghifari berita tentang telah diutuskannya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Unais, qala li akhihi Unais, Abu Dzarr berkata kepada adiknya yang bernama Unais. Apa kata Abu Dzarr kepada Unais? Irkab ila hadzal wadi, berangkatlah kamu ke sana. Maksudnya ke Mekah. Jadi ini cerita tentang Abu Dzarr al-Ghifari, proses yang dilakukan oleh Abu Dzarr al-Ghifari dalam menuntut ilmu, dalam mencari kebenaran, dalam mencari Islam. Ini hebatnya Abu Dzarr al-Ghifari. Beliau adalah sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam ketika di Mekah. Masuk orang-orang minal awwalin, yang golongan pertama yang masuk Islam daripada sahabat-sahabat muhajirin di Mekah. Ini Abu Dzarr al-Ghifari, seorang sahabat sepuh yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak awal-awal dakwah di Mekah, terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan agama Allah
menahan seluruh derita, cobaan, sampai hijrah ke Madinah. Dalam berbagai peperangan, Abu Zar senantiasa berada di dekat Rasulullah, berperang, berjihad bersama Rasulullah, sampai Rasulullah wafat. Dia Abu Zar selalu bersama Rasulullah. Dari awal dakwah sampai Rasulullah wafat. Termasuk orang terdepan, garda terdepan dalam memperjuangkan agama Allah. Termasuk sahabat yang sangat-sangat spesial bagi Rasulullah, yang sangat dicintai Rasulullah. Dan Abu Zar juga sahabat yang sangat ikhlas sekali, yang sangat bersih hatinya dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama Allah, dalam berjihad. Tidak ada kepentingan apapun. Bersih, ikhlas, sangat alami. Sampai kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Zar itu karena orang sudah tua, setelah perjuangan panjang, dakwah, jihad, setelah Rasulullah wafat, Abu Zar termasuk sahabat yang suka menyendiri. Mungkin karena sudah tua, umurnya tidak semuda dulu, kekuatannya tidak segagah dulu. Sudah tua, maka beliau suka menyendiri, fokus beribadah. Dan begitu umumnya para sahabat. Setelah mereka memperjuangkan agama Allah, setelah mereka berjihad di jalan Allah, setelah mereka senantiasa menampingi Rasulullah, selesai mereka masa tua, mereka meninggalkan kehidupan dunia secara keseluruhan. Mereka suka menyendiri. Seperti Abu Darda juga. Istilahnya masa pensiun. Tentu para sahabat tidak ada masa pensiun kecuali wafat. Nah, Abu Zar Al-Ghifari juga demikian. Setelah wafat Rasulullah, dia sering sendiri. Sering sendiri. Tapi kadang-kadang juga kalau ada kebijakan-kebijakan khalifah yang tidak tepat terhadap Islam, itu Abu Zar tidak segan-segan untuk datang dan memprotes, memperbaiki, mengkritisi. Maka Abu Zar juga dikenal dengan sahabat yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak sejalan dengan Islam. Tentu wajar karena Abu Zar termasuk orang yang memperjuangkan Islam. Kalau kemudian pemimpin itu semena-mena terhadap Islam, maka Abu Zar sangat-sangat cepat bergerak untuk memprotes, memperbaiki mereka. Di antara khalifah yang sangat sering diperbaiki, dinasihati oleh Abu Zar itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kehidupan Abu Zar itu di akhir hayatnya sering menyendiri, fokus beribadah kepada Allah setelah perjuangan panjang bersama Rasulullah, sampai kemudian Abu Zar meninggal dalam keadaan sendiri. Jadi ketika Abu Zar itu meninggal, sebelum Abu Zar meninggal, Abu Zar berwasiat kepada istri dan anak-anaknya. Kata Abu Zar kepada istri dan anak-anaknya, kalau aku meninggal, kalau aku mati, maka mandikanlah aku, solatkanlah aku, mandikanlah aku, kafankanlah aku, solatkanlah aku, dan letakkan aku di padang pasir, di tempat yang tidak ada orang. Maka kemudian keluarganya mengikuti nasihat wasiat Abu Zar. Setelah Abu Zar meninggal, wafat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dibawa ke tengah padang pasir. Tiba-tiba apa yang terjadi? Datang satu kafilah, kalau tidak salah dari Kufah, rombongan orang dari Kufah mau ke Mekah. Sampai di tengah padang pasir, orang itu melihat ada satu jenazah yang sedang diletakkan di situ, bersamanya ada istri dan anak-anaknya. Maka kafilah itu berhenti, bertanya kepada keluarga Abu Zar, "Man hadza? Siapa ini?" Kebetulan yang bertanya itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pulang dari Kufah. Karena Abdullah bin Mas'ud sepeninggal Rasulullah itu berdakwah, menyebarkan ilmu di Kufah. Ya. Kemudian yang kafilah itu, ketua rombongan di situ ada ulama besar, antara sahabat juga, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud kepada keluarga, "Man hadza? Siapa ini?" Keluarganya menjawab, "Abu Zar Al-Ghifari." Ini adalah jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Maka Abdullah bin Mas'ud sangat sedih ketika itu. Dia turun dari ontanya atau dari kendaraannya. Dia mendekati jenazah Abu Zar.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah mencintaimu hai Abu Zar. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah pernah mengatakan, inna Aba Dzarrin, sesungguhnya sahabatku Abu Zar akan hidup sendiri dan mati pun sendiri. Akan datang satu kafilah dari Kufah untuk kemudian mensalatkan Abu Zar dan menguburkan Abu Zar. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terjadi pada Abu Zar ketika dia wafat. Nah, inilah sekelumit ya, kisah Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang sangat ikhlas sekali. Tidak ada dunia sedikit pun di hatinya. Bersih sekali. Hidup sendiri, mati pun sendiri di jalan Islam, di jalan agama Allah. Maka tadi kita katakan bahwa sahabat Rasulullah ini tidak ada takalluf. Tidak ada bergaya-gaya, tidak ada buat-buat untuk menarik orang, untuk didekati orang, enggak ada. Mereka setelah berjuang perjuangan besar untuk Islam selesai, mereka fokus beribadah dan meninggal dalam keadaan beribadah. Tidak kemudian mereka meminta jasa, ya, meminta balasan jasa, tidak. Inilah sosok Abu Zar Al-Ghifari. Nah, di sini kita akan dibawa oleh pengarang kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bagaimana tentang proses Islamnya Abu Zar. Yang menarik dari Islamnya Abu Zar adalah Abu Zar tidak menunggu Islam itu. Kalau kita kan menunggu, datang orang menyampaikan Islam, kemudian kita baru berislam. Kalau Abu Zar tidak, dia begitu mendengar Islam, dia mendatangi, dia mencari, dia mengecek. Setelah dia menemukan kebenaran, hakikat Islam, dia masuk Islam bersama Rasulullah. Nah, jadi ini yang ingin dikisahkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Lamma balagha Aba Dzarrin mab'asun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sampai berita kepada Abu Zar tentang telah diutuskan seorang rasul di Mekah. Abu Zar tinggal di Ghifar. Di Ghifar, daerah Ghifar. Ghifar itu satu daerah yang terletak antara Mekah dan Syam. Ya, Ghifar, satu daerah Ghifar namanya. Nah, begitu sampai berita kepada Abu Zar bahwa di Mekah telah diutuskan seorang nabi, maka Abu Zar berkata kepada adiknya, li akhihi Unais, namanya Unais, irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama'i fasma' min qawlihi thumma tini. Kata Abu Zar kepada adiknya Unais, wahai Unais, irkab ila hadzal wadi, berangkat, tolong kamu pergi ke Mekah sana, fa'lam, cari tahu, cari informasi untukku, ilma hadzal rajul, tentang seseorang yang menyatakan dirinya nabi di sana, alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama', di mana dia mendakwakan bahwa dia telah datang wahyu dari langit. Maksudnya yang dituju oleh Abu Zar adalah Rasulullah. Fasma' min qawlihi thumma tini, dengarkan apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian datangi aku, sampaikan kepadaku apa yang disampaikan. Fantalaqa Unais hatta qadima Makkah wa sami'a min qawlihi. Maka berangkatlah Unais, adik Abu Zar, hatta qadima Makkah wa sami'a min qawlihi, sampai ke Mekah dan mendengar ucapan-ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'a ila Abi Dzar faqal, kemudian Unais setelah melihat Rasulullah, mendengar ucapan-ucapan Rasulullah, balik Unais ke Ghifar untuk melapor ke abangnya, yaitu Abu Zar Al-Ghifari. Faqala, kata Unais kepada abangnya, yaitu Abu Zar, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq, aku melihat laki-laki tersebut, yaitu Muhammad, ya, sehari-hari ya'muru bimakarimil akhlaq, senantiasa menasihati orang, mengajak orang untuk berakhlak mulia. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar dia berkata, berucap, kalaman ma huwa bisya'ri, ucapan yang itu bukan syair, maksudnya Al-Quran, ya. Ucapan yang itu menurutku bukan syair,
Itu informasi yang dibawa oleh Unais kepada abangnya Abu Zar Al-Ghifari. Hasil investigasi terhadap sosok Rasulullah di Mekah. Selesai berjumpa, melihat dari jauh, mendengar, hasilnya dilaporkan kepada Abu Zar. Setelah mendengar laporan tersebut dari adiknya, apa kata Abu Zar? Faqala Abu Dzarrin ma syafaitani fima aradtu. Kamu tidak membuat aku tidak membuat hilang dahagaku. Tidak membuat tidak menyampaikan sesuatu yang sebagaimana aku inginkan. Hana lengkap beritanya. Yang ku inginkan lebih dari itu. Kata Abu Zar. Maka fatazawwada Abu Zarrin wa hamala shannatan lahu fiha ma'. Maka setelah itu langsung Abu Zar mempersiapkan bekal untuk pergi sendiri langsung ke Mekah, melihat langsung. Jadi fatazawwada Abu Zar, kemudian Abu Zar berbekal, mempersiapkan bekal semua pakaian, kebutuhan-kebutuhan. Wa hamala shannatan lahu fiha ma', dan membawa tempat semacam kirbah. Ember atau botol air lah yang besar untuk bekal perjalanan dari Ghifar mau berangkat ke Mekah. Hatta qadima Mekah, hingga sampailah Abu Zar dengan bekal yang dia bawa, sampailah dia ke Mekah untuk melihat langsung sosok Rasulullah, untuk mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atal masjidah, sampai di Mekah Abu Zar langsung menuju Masjidil Haram, ke Ka'bah. Faltamasan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuhu. Abu Zar langsung mencari-cari mana Muhammad. Jadi begitu sampai di Mekah, dari Ghifar sampai ke Mekah, Abu Zar langsung ke Ka'bah untuk cari-cari mana Muhammad. Karena Abu Zar enggak kenal siapa Muhammad. Memang belum pernah berjumpa. Cuma dengar saja. Wa kariha ayas'ala anhu, dan Abu Zar tidak berani bertanya juga, karena memang Nabi Muhammad ketika itu sedang dipermasalahkan oleh orang Mekah. Jadi kalau Abu Zar tanya-tanya sama orang, nanti dicurigai Abu Zar akan menjadi pengikut Muhammad, maka akan disiksa, akan dianiaya. Maka Abu Zar enggak tanya-tanya, enggak tanya sama orang, tapi dia langsung melihat sendiri, cari-cari sendiri. Begitu. Hatta adrakahu al-lailu fastaja'a. Cari-cari, lihat ke sana kemari di seputaran Masjidil Haram, di Ka'bah. Mana Muhammad? Hingga sampailah malam. Fastaja'a, Abu Zar ngantuk dan tidur di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Malam, dah capek, tidur. Fara'ahu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'arafa annahu gharibun. Tiba-tiba lewat Ali bin Abi Talib. Lihat Ali bin Abi Talib, ada seseorang sedang tertidur di dekat Ka'bah. Fa'arafa annahu gharib. Ali merasakan sepertinya ini orang asing ini. Orang jauh ni, bukan orang sini. Wada'ahu ila manzilihi, maka kemudian Ali bin Abi Talib mengobrol, mengajak bicara Abu Zar, dan diajak untuk ke rumah Ali bin Abi Talib saja, karena nampaknya orang luar ini, orang asing. Maka oleh Ali bin Abi Talib, Abu Zar diajak ke rumah Ali bin Abi Talib. Fatabi'ahu, maka Abu Zar ikut dengan Ali bin Abi Talib ke rumah Ali bin Abi Talib. Falam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in hatta asbaha. Dalam perjalanan ke rumah Ali sampai besok pagi, antara Ali dan Abu Zar tidak saling bertanya apa, dari mana datang dan apa keperluan. Tidak saling bertanya. Ali enggak tanya kepada Abu Zar, anda dari mana, apa keperluan anda ke sini. Abu Zar pun enggak tanya kepada Ali, kamu siapa? Kenapa kamu mengajak saya ke rumah? Enggak ada tanya-tanya seperti itu. Terus Ali bawa pulang Abu Zar ke rumah, menginap di rumah sampai subuh besok pagi. Sampai pada pagi, summahtamala qirbatahu
wa zadahu ilal masjid. Begitu pagi, udah pagi, Abu Zar bangun, langsung bawa barang-barangnya, sumahtamala kirbatahu, bawa barang-barangnya, bawa botol ember minuman tadi, air tadi untuk bekal dia tadi, bawa semua barang-barang, pergi ke masjid lagi. Ya, artinya tadi setiap malam terima kasih sudah dikasih nginap sama Ali. Ini udah pagi, ambil barang semua, balik ke Masjidil Haram lagi. Ya, biasalah seperti kita, orang asing pergi kemana jauh, kita nggak kenal, ya pastilah tempat yang paling pas untuk kita singgah adalah masjid. Ya, begitu juga Abu Zar, ya, selesai malam dari rumah Ali, balik lagi ke masjid, bawa barang-barang semua. Wa dhalla dhalika al-yawm wa la yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta amsa. Dan sepanjang hari yang kedua, pagi sampai sore, lihat-lihat, cari-cari, Abu Zar belum lagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga masuk malam lagi. Kata ingat, ma fa'ada ila madja'ihi, Abu Zar tidur lagi di Masjidil Haram, di dekat Kaabah. Famarra bihi Aliun, lewat Ali lagi. Tadi malam udah lewat Ali, jumpa Abu Zar, ini malam ini jumpa lagi dengan Ali. Faqala ma ana lirrajuli ay ya'lama manzilahu. Kata Ali, ini sepertinya sudah waktunya bapak ini, itu Abu Zar, untuk ke rumah saya lagi, untuk istirahat, untuk tidur, menginap malam ini. Fa'aqamahu fadhahaba bihi ma'hu, maka Ali membangunkan Abu Zar di Masjidil Haram, diajak pulang ke rumah Ali lagi sebagaimana tadi malam. Wala yas'alu ahadun minhuma sahibahu an syai'in hatta idza kana yaumus salisi fa'ala misla dzalika. Malam yang kedua seperti malam pertama. Antara Abu Zar dengan Ali tidak saling menanya, Anda siapa, datang dari mana, apa keperluannya apa. Ali enggak tanya kepada Abu Zar seperti itu, Abu Zar pun enggak bertanya kepada Ali seperti itu. Seperti malam pertama, malam kedua seperti itu juga. Maka Abu Zar nginap di rumah Ali sampai besok pagi, seperti itu juga, bawa barang-barang ke Masjidil Haram lagi. Malam yang ketiga berulang lagi seperti itu. Summa qala lahu, nah di malam yang ketiga baru Ali bertanya kepada Abu Zar, ala tuhaddithuni malladhi aqdamaka, tidakkah engkau memberitahukan kepadaku apa yang membawa kamu ke sini, ke Mekah dari Ghifar. Qala, jawab Abu Zar, in a'taitani ahdan wa mitsaqan laturshidanni fa'altu. Kata Abu Zar kepada Ali, seandainya engkau memberikan aku satu kesepakatan, ahdan, satu kesepakatan, wa mitsaqan, satu perjanjian, bahwa engkau akan memberikan aku petunjuk tentang siapa Muhammad itu. Kalau kamu mau seperti itu, aku akan memberitahukan. Kalau kamu mau memberikan aku apa yang aku inginkan, berita yang aku inginkan, kalau kamu mau memberikan informasi tentang itu, akan aku sampaikan tujuanku ke sini. Fa'ala. Maka kata Ali, okey, baik, saya sepakat, saya akan memberikan petunjuk apa yang kamu inginkan. Kata Ali kepada Abu Zar. Fa'akhbarahu, maka Abu Zar menyampaikan kepada Ali tentang bahwa Abu Zar pergi ke Mekah untuk mencari si Muhammad yang katanya telah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Faqala, kata Ali, innahu haqqun. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Zar, fa innahu haqqun, benar, Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ali kepada Abu Zar. Kemudian kata Ali kepada Abu Zar, fa idza asbahta fattabi'ni, maka apabila besok pagi, ikutlah denganku. Nah, artinya Ali ingin membawa Abu Zar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asbahta fattabi'ni, besok pagi ikut aku. Fa in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika qumtu ka'anni uriqul ma'. Kalau nanti dalam perjalanan kamu ikut aku,
kita berjumpa dengan Rasulullah, aku melihat fa inni raaitu syai'an akhafu alaik. Aku melihat sesuatu yang mencurigakan, karena kan Nabi Muhammad ketika itu sedang dicurigai oleh orang-orang di Mekah karena dia mengumumkan diri sebagai Rasul dan Nabi. Sedang dipantau dan seluruh orang-orang yang mengikutinya dipantau terus. Kalau kedapatan ada yang ditangkap, ada yang dipukul, ada yang disiksa, ya. Maka untuk berjumpa Rasulullah itu sangat hati-hati. Jadi kata Ali kepada Abu Zar, besok pagi aku akan membawamu ke Rasulullah. Tapi caranya harus hati-hati. Besok kamu ikut aku, jadi perginya tidak berdua. Jadi perginya meskipun Abu Zar ikut Ali, tapi perginya jauh-jauh. Ali di depan, Abu Zar di belakang sana. Jadi tidak terlihat mereka pergi bersama berdua, walaupun tujuan yang sama. Nah, maka berangkatlah di paginya. Kata Ali, kalau kita dalam perjalanan berjumpa Rasulullah nanti, aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Artinya mungkin ada orang yang memantau, sepertinya Ali membawa Abu Zar ke Rasulullah. Maka kata Ali, aku akan berikan tanda, aku akan berikan aba-aba, ya, ka'anni uriqul ma', memberi tanda, mengisyaratkan seolah-olah menuangkan air. Jadi kalau sudah nanti diberikan tanda menuangkan air, berarti sudah ada yang memantau kita. Artinya kamu Abu Zar langsung berangkat ke tempat lain, aku berangkat ke tempat lain. Itu maksud Ali bin Abi Thalib. Fa in madaitu fattabi'ni hatta tadkhula madkhali. Tapi kalau aku terus berjalan, tidak ada tanda-tanda isyarat-isyarat apapun, maka kamu terus ikut aku, kemanapun aku pergi, kemanapun aku masuk, kamu ikut pergi dan masuk. Fa fa'ala fantalaqa yaqfuhu, maka Abu Zar mengikuti perintah Ali bin Abi Thalib, terus mengikuti Ali bin Abi Thalib dari belakang, dari jauh, hingga hatta dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga berjumpalah berjumpalah Abu Zar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a min qawlihi wa aslama makanahu, maka Abu Zar mendengar langsung ucapan-ucapan Rasulullah, sudah berjumpa dengan Rasulullah dan Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hunaka riwayatan ukhra fi hadisati islami Abi Dzar. Di sana ada riwayat lain, ada cerita lain yang lebih lengkap tentang proses Islam Abu Zar Al-Ghifari. Kalau tadi kan umum, ini ada kisah lebih lengkap lagi, proses Islamnya. Nah, rawaha anhu ibnu akhihi Abdullah bin Samit Al-Ghifari, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Samit Al-Ghifari, yang merupakan ponakan daripada Abu Zar. Wa qad rawahu Muslim, diceritakan kisah ini oleh ponakan Abu Zar. Wa qad rawaha Muslim aidan, dan tersebut hadisnya dalam Sahih Muslim, min tariqi Abdullah bin Samit Al-Ghifari ibnu akhi Abi Dzar, wa mulakhasuha, ya, inti daripada kisahnya, qala Abu Dzar, diceritakan oleh Abu Dzar, kharajna min qaumina Ghifar, kami berangkat dari Ghifar, kampungnya, daerahnya, wa kanu yuhilluna asy-syahral haram, orang-orang Ghifar itu dikenal dengan orang-orang yang menghalalkan bulan haram. Jadi itu negatifnya orang Ghifar. Jadi orang-orang agak sedikit kurang suka dengan orang Ghifar, tidak menghormati bulan haram. Abu Zar termasuk dari situ. Nah, jadi kata Abu Zar, kami berangkat dari Ghifar menuju Mekah untuk berjumpa dengan seorang anak muda yang mengatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Fa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna. Maka keluarlah aku, berangkatlah aku dari Ghifar bersama adikku Unais namanya, dan ibuku. Bertiga berangkat. Abu Zar bawa adik dan bawa ibunya, bertiga berangkat untuk mencari Islam. Proses perjalanan mencari ilmu, kebenaran tentang Islam. Bertiga keluar. Ajak adik, ajak ibu. Bertiga keluar. Fantalaqna hatta nazalna bihadrati Mekah. Maka berangkatlah kami sampai tibalah kami di Hadrati Mekah, di Mekah, di perbatasan Mekah, belum ke kotanya, di perbatasan Mekah. Faqala Unais, sampai di perbatasan Mekah, innali hajah bi Makkah fakfini. Kata Unais kepada
Abu Zar dan ibunya ketika sampai di perbatasan Mekah, mereka cari tempat untuk bisa istirahat. Kata Unais, wahai Abu Zar, berikan aku waktu biar aku masuk ke Mekah. Ya, engkau di sini dulu jaga ibu, biar saya masuk ke Mekah dulu. Saya ada perlu sesuatu. Karena nggak bisa berangkat semua, karena mereka bawa orang tua, ibunya. Ya. Jadi kalau Abu Zar yang pergi, berarti tinggal si Unais jaga ibu. Kalau Unais yang pergi, tinggal Abu Zar jaga ibunya. Jadi di penginapannya di perbatasan Mekah. Di situ mereka bermalam, singgah. Nah, kata Unais, inna li hajatun bi Makkah fakfini. Wahai Abu Zar, kata Unais, aku masuk duluan ke Mekah. Aku dah perlu. Fantalaka Unais hatta ata Makkah faratha alayya ay abta'a. Maka kata Abu Zar, Unais berangkat masuk Mekah dengan kendaraan. Saya tinggal bersama ibu saya di perbatasan Mekah. Ya. Faratha alayya, ternyata Unais lama sekali baliknya. Sampai kota Mekah, entah ngapain di sana, lama sekali baliknya. Summa jaa, tiba-tiba balik Unais. Faqultu, kata Abu Zar, aku bertanya kepada Unais, ma sana'ta, apa yang kamu lakukan lama sekali di sana? Qala, kata Unais, laqitu rajulan bi Makkah yaz'amu anna Allah arsalahu. Qultu fama yaqulun nas. Kata Unais, wahai Abu Zar, sampai aku di kota Mekah tadi aku mendengar seorang laki-laki. Aku berjumpa dengan seorang laki-laki yang dia mengatakan dirinya Rasul. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Maka aku terpukau, terpesona dengan laki-laki tersebut sehingga aku telat balik ke sini. Kata Abu Zar, fama yaqulun nas. Lantas apa respon orang-orang terhadap laki-laki yang mengatakan dirinya Rasul tersebut? Tanya Abu Zar kepada adiknya Unais. Qala, kata Unais, yaqulun, orang-orang merespon laki-laki yang menyatakan dirinya Rasul tersebut, syair, kahin, sahir. Orang enggak percaya ke dia. Orang-orang mengatakan dia itu penyair, dia itu kahin, ahli dukun, dia itu sahir, penyihir. Wa ka'anna Unais ahadas syu'ara. Unais kebetulan, Unais salah seorang penyair. Jadi Unais mengatakan, ya, kata Unais, seolah-olah dia itu memang seorang penyair. Qala Unais, laqad sami'tu qaulal kahanah. Kata Unais kepada Abu Zar, sungguh aku telah mendengar ucapan-ucapan dukun-dukun yang pintar beretorika. Fama huwa biqaulihim, tapi apa yang diungkapkan oleh anak muda yang mengatakan dirinya Rasul tersebut tidak sama dengan ungkapan-ungkapan para dukun-dukun itu. Walaqad wada'tu qaulahu ala aqra'is syu'ara. Dan aku mencoba meletakkan ucapan laki-laki itu, maksudnya Al-Quran yang dia bacakan itu, dengan timbangan syair-syair. Tapi tidak cocok, bukan syair itu, kata Unais. Ya. Nah, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Kata Unais kepada Abu Zar, demi Allah, pemuda yang mengatakan dirinya Rasul itu benar. Apa yang perhatian betul ya, kan syair. Kalau tadi dengar syair-syair dum, kan lagi nyan syair. Kalau tadi dengar orang-orang mendukun dum, kan lagi nyan haba dukun. Yang kan haba dukun, kan haba syair. Innahu lasadiqun. Betul ya. Ya. Wa innahum lakadzibun. Sedangkan orang-orang yang mendusta, orang-orang yang menuduh itu syair, menuduh itu perkataan dukun, merekalah yang berdusta. Nah, maka Abu Zar tertarik mendengar penjelasan Unais. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar kepada Unais, qultu faqfini hatta adhhaba fa anzur. Kalau begitu biarkan aku pergi. Nyobah le Aceh. Maka berangkat Abu Zar pakai kendaraan, Unais tinggal di situ jaga ibu. Nah, berangkat Abu Zar, menarik Abu Zar mendengar penjelasan Unais. Maka berangkat Abu Zar masuk kota Mekah. Ya. Fakfini hatta adhhaba fa anzur. Sekarang biar aku yang pergi. Aku ingin melihat langsung. Qala fa ataitu Makkah. Maka Abu Zar masuk Mekah. Fatadha'aftu rajulan minhum, ya'ni nadartu ila adha'afihim fasa'altuhu
Maka sampai di kota Mekah, aku mencari orang yang paling lemah. Orang yang paling susah hidupnya di Mekah. Orang-orang bawahan lah, orang-orang lapisan bawah lah, yang paling bawah, orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang di pojok-pojok lorong, pengemis. Kata Abu Zar, ya. Sampai ke kota Mekah aku mencari pengemis, orang-orang yang lemah. Untuk apa? Kata Abu Zar, untuk aku tanya kepada orang yang lemah ini. Karena kata Abu Zar, li'anna dha'ifa yakuna ma'munal ghailah ghaliban. Kata Abu Zar, apa alasan Abu Zar bertanya kepada pengemis orang-orang lemah? Kata Abu Zar, biasanya li'anna dha'if, orang-orang lemah itu, orang-orang susah itu, dia enggak ada kepentingan. Jadi apa yang dia sampaikan itu lebih jujur. Ya, menyuruh orang kaya, urus jabatan yang karena kepentingan, hanya jujur jawaban. Pura tanya hanya jujur tu. Kalau bahasa diplomasi. Nah, kata Abu Zar, maka aku bertanya kepada orang-orang paling susah di Mekah, orang-orang pengemis. Lebih jujur jawabannya. Fakultu, maka turunlah Abu Zar bertanya kepada salah seorang pengemis di situ, tentang sosok Muhammad ini bagaimana sebenarnya, apakah dia jujur atau pendusta. Fakultu lahu, maka tanya Abu Zar kepada seseorang yang paling rendah di Mekah, aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi, mana orang yang mengatakan dirinya rasul itu, yang kalian sebut dengan sabi, pembawa agama sabi. Nah, kebetulan ketika bertanya seperti itu, suara Abu Zar agak besar. Raya becut tu ke musuh. Sedangkan Muhammad sedang dikawal dan pengikutnya sedang dipantau. Ditangkap, dipukul, disiksa. Nah, Abu Zar ketika bertanya tentang Muhammad, mana laki-laki yang mengatakan dirinya membawa agama itu? Mana si sabi itu? Nah, fa asyara ilayya faqala as-sabi. Orang yang ditanya oleh Abu Zar itu mengisyaratkan kepada Abu Zar, kamu bertanya tentang dia? Ya, terlalu besar suara Abu Zar tadi. Famala alayya ahlul wadi, maka seluruh orang yang ada di situ melihat Abu Zar semua. Artinya mereka melihat Abu Zar, mencurigai Abu Zar, sepertinya ini pengikut Muhammad yang baru ini, mau ikut Muhammad ini. Ya. Bikulli madratin wa admin, maka semua orang yang mendengar pertanyaan Abu Zar tersebut menyerang Abu Zar dengan kayu, dengan batu, dengan tangan, memukul ramai-ramai, menyerbu, mengeroyok Abu Zar. Hatta kharartu maghsyian 'alaiha, sampai aku pingsan, pitam, ipoh, tinju, yang dengan kaki, yang dengan tangan, yang dengan sendal. Karena mereka mencurigai ini pengikut barunya Muhammad ni, harus kita habiskan terus, ya. Diserbu ramai-ramai, dikeroyok ramai-ramai. Ya, hatta qarartu maghsyian 'alayya, sampai pingsan, pingsan karena teror. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nusubu ahmar, ya'ni min kathrati dima allati salat minhu. Maka Abu Zar ketika bangun dari pingsannya, seperti batu yang berlumuran darah, penuh darah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki darah berhamburan semuanya. Menghambur dengan darah. Ya, berlumuran dengan darah, diserbu ramai-ramai. Nah, wahwa wa sarakan nusubu wa huwa al-hajarul ladzi kana ahlul jahiliyah yansibunahu wa yathbahunahu indahu fayahmarru biddam. Jadi tubuh Abu Zar itu sudah seperti batu yang berlumuran darah, yang biasa orang menyembelih di atas batu seperti itu, maka batu itu berdarah. Ini karena dipukul rame-rame, dikeroyok rame-rame, penuh dengan darah. Qala, kemudian Abu Zar mengatakan, fa'ataitu zamzama faghasaltu anni dima, maka aku bangun dalam kondisi berlumuran darah, aku mendekati sumur Zamzam dan aku mandi dengan air Zamzam. Jadi boleh mandi dengan air Zamzam. Ada sahabat yang mandi dengan air Zamzam. Minum, mandi, boleh-boleh saja. Ya. Maka kata Abu Zar, aku mandi. Ya. Aku mandi dan membersihkan diri daripada lumuran darah dengan air
air Zam-Zam. Wa syaribtu min ma'iha, dan aku minum air Zam-Zam. Wa laqad labistu ya ibna akhi 30 baina lailah wa yaumin ma kana li ta'amun illa ma'u Zamzam. Bahkan Abu Zar mengatakan, selama 30 hari 30 malam di Mekah, karena Abu Zar orang Ghifar, selama sebulan di Mekah aku tidak makan apa-apa kecuali hanya minum air Zam-Zam. Fasamintu, dan aku gemuk. Gemuk dengan air Zam-Zam, enggak makan apa-apa. Hatta takassarat ukanu batni, sampai perutku ini lipatan-lipatan itu terangkat semua. Gemuk, nyawa yang melipat. Wa ma wajadtu ala kabidi sukhfata ju', yakni athar al-ju' wa dha'fahu, dan tidak aku rasakan selama minum air Zam-Zam itu, meskipun enggak makan apa-apa selama sebulan, karena Abu Zar termasuk orang miskin. Kata Abu Zar, selama sebulan minum air Zam-Zam tidak pernah aku merasakan lapar. Qala, jadi setelah Abu Zar cuci darah yang berlumuran di tubuhnya, dipukul sama orang ramai-ramai tadi karena diketahui mau mengikuti Muhammad, maka Abu Zar bersih-bersih dengan air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Qala fa baina ahlu Makkah fi lailatin qamra, maka pada malam hari, pada malam hari ketika orang-orang Mekah, pada malam itu malam bulan purnama, maka penduduk Mekah ketika itu idzuriba ala asmikhatihim ay adhanihim bin naum, sudah tertidur semua. Menantam malam, kabeh tengok mendung, sudah tertidur semua. Tengah malam maksudnya sudah ini kajulah malam. Fama yatufu bil baiti ahadun, tidak ada lagi satu pun orang yang bertawaf. Maka tiba-tiba wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, tiba-tiba keluarlah dua orang. Ketika Ka'bah sudah sepi, sudah tengah malam, orang sudah tidur semua, tiba-tiba datanglah dua orang. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Hatta istalamal hajara, Rasulullah dan Abu Bakar mengistilam Hajar Aswad. Mengistilam Hajar Aswad, kemudian mengistilam, menyentuh Hajar Aswad, kemudian mencium, kemudian bertawaf berdua Rasulullah dengan Abu Bakar. Karena Rasulullah enggak bisa sembarangan nampak ketika itu, sedang dicari-cari, sedang dikucilkan, sedang dituduh, pengikutnya dianiaya. Jadi Rasulullah keluar itu sudah tengah malam untuk bertawaf ketika orang-orang sudah tidur. Bersama siapa keluar? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ingat di sini, Abu Bakar As-Siddiq itu semenjak dia masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, semenjak Abu Bakar masuk Islam sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar tidak pernah melepaskan Rasulullah sendiri dalam kondisi sesulit apapun. Maka karena Abu Bakar tidak pernah melepaskan Rasulullah sendiri dalam kondisi sulit apapun, sampai matinya Abu Bakar, Allah berkehendak Abu Bakar berada pas di samping kuburan Rasulullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selalu berdua. Dari awal Islam berdua, hijrah berdua, di Gua Sur berdua, dalam salat berdua, sampai di kubur berdua, di alam barzakh berdua, di akhirat berdua. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, berdua. Huma isnani, berdua dalam Gua Sur. Nah, jadi kata Abu Zar, tiba-tiba keluar dua orang di tengah malam, sepi, tidak ada orang. Keluar Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka bertawaf berdua. Summa shalla, selesai mereka berdua salat, mereka salat di makam Ibrahim, Rasulullah dan Abu Bakar. Dan Abu Zar melihat, Abu Zar balik kena hambu mana tepuk no. Balik kena hambu apuno darah apuno. Kalian dua orangnya. Nah, lah hati Abu Zar, ini orang yang aku cari-cari telah keluar.
Karena Rasulullah memang bercahaya-cahaya, Rasulullah apalagi di malam hari, putih berkilau. Keringat Rasulullah itu kalau menetes, kalau keluar itu keringat Rasulullah itu berkilau-kilau kalau ada pancaran sinar matahari itu, kalau ada pancaran cahaya itu. Nah, begitu Abu Zar melihat dua orang keluar, nah langsung Abu Zar, ini sepertinya orang yang aku cari-cari. Jadi sudah berhari cari-cari nggak dapat, ternyata di tengah malam dapat. Nah, ya. Jadi setelah bertawaf Rasulullah dan Abu Bakar bertawaf, ya. Selesai kemudian selesai solat, falamma qadha salatahu, selesai Rasulullah salat dan Abu Bakar di makam Ibrahim didekati oleh Abu Zar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Abu Zar memberi salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kepadamu wahai Rasulullah. Orang yang sudah capek dicari oleh Abu Zar akhirnya dapat di tengah malam dalam kondisi sepi, sunyi, senyap, ya, bercahaya-cahaya dalam solat, penuh ketenangan. Rasulullah bersama Abu Zar dihampiri oleh Rasulullah bersama Abu Bakar dihampiri oleh Abu Zar, diberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, wa alayka wa rahmatullah, dan salam kepadamu pula dan rahmat Allah. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Zar, man anta, siapa kamu? Ya, qultu, jawab Abu Zar. Ini istilahnya ini sangat mengharukan, ya. Setelah proses mencari Rasulullah sudah sebulan itu. Ya, sudah berhari-hari di Mekah itu cari-cari Rasulullah, dipukul sama orang, berdarah-darah. Akhirnya orang yang dicari jumpa di malam hari dalam penuh kesunyian, ya, tengah malam. Nah, ditanya oleh Rasulullah, man anta, siapa kamu? Qultu, jawab Rasulullah, min Ghifar, aku datang dari Ghifar, dari daerah Ghifar. Qala fa ahwa biyadihi fa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi fa qultu fi nafsi. Ketika Rasulullah mendengar bahwa Abu Zar dari Ghifar, Rasulullah langsung memegang mengarahkan tangannya ke keningnya, seperti orang mengingat sesuatu, dan ingatannya dan responnya kurang baik. Karena orang Ghifar ini seperti tadi kita katakan di awal adalah orang yang dikenal tidak menghormati bulan haram. Jadi bulan haram itu mereka rendahkan. Jadi kata Rasulullah, dari Ghifar lah go. Kira-kira seperti ini. Jadi seperti dengar Rasulullah, dari Ghifar lah go. Ya, artinya orang Ghifar ini terkenal kurang baik dalam hal memuliakan bulan haram. Maka faqultu fi nafsi, dalam hati Abu Zar, kariha an intamaitu ila Ghifar, sepertinya Rasulullah kurang suka saya dari Ghifar. Nah, karena maksudnya Ghifarnya bukan Abu Zarnya. Fa dhahabtu akhudhu biyadihi, maka aku ingin ketika itu aku memegang tangan Rasulullah. Ini siapapun yang dekat Rasulullah ingin menyentuh Rasulullah. Maka Abu Zar ingin memegang tangan Rasulullah. Ya, ingin memegang, ya, mencium, mengkecupnya atau apa, pokoknya ingin dipegang tangan Rasulullah. Faqada anni ay kaffani sahibuhu wa kana a'lamu bihi minni. Tiba-tiba Abu Bakar menghalangi tangan Abu Zar menyentuh tangan Rasulullah. Ya, menghalangi. Jangan tangan Abu Zar menyentuh tangan Rasulullah. Kenapa? Fa ya'ni fa'ala hadza lidaf'i su' anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tujuan tidak baik. Abu Bakar menghalangi tangan Abu Zar menyentuh tangan Rasulullah biar tidak ada khawatir Abu Bakar kalau ada yang melihat. Kalau ada orang melihat di malam itu Abu Zar memegang tangan Rasulullah, orang akan mengira itu baiat, artinya Muhammad punya pengikut baru. Dikhawatirkan oleh Abu Bakar ini akan membahayakan Rasulullah, yang Rasulullah sedang dicari-cari, diincar, dikucilkan, dan akan membahayakan Abu Zar sebagai pengikut baru. Karena ketika itu banyak pengikut Rasulullah yang disiksa, bahkan dibunuh. Seperti Ammar, seperti Yasir, seperti Sumayyah dibunuh dengan kondisi sangat sadis. Maka Abu Bakar menghalangi tangan Abu Zar menyentuh Rasulullah
Khawatir itu. Nah, kata Abu Zar, ya'ni fa'ala hadza, Abu Bakar menghalangi tanganku menyentuh Rasulullah. Dia lakukan itu lidaf'i su, untuk menjaga tidak terjadi sesuatu yang tidak baik kepada Rasulullah dan tidak terjadi sesuatu yang buruk kepadaku. Nah, namun Rasulullah adalah orang yang sangat memuliakan siapapun, orang yang sangat menghargai siapapun. Jadi Rasulullah tidak membiarkan Abu Zar ini nanti dia merasa kecil, masa dia ingin menyentuh tangan Rasulullah, Rasulullah enggak mau tangannya disentuh. Rasulullah enggak mau seperti itu. Farafa'a summa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah melihat kegigihan Abu Zar, keinginan Abu Zar yang cukup besar ingin berjumpa Rasulullah, maka Rasulullah mengangkat kepalanya. Artinya menghormati lawan bicara. Kalau tadi solat sedang tunduk, ini langsung mengangkat kepala lebih serius, berbicara dengan Abu Zar. Summa qala, tanya Rasulullah kepada Abu Zar, mata kunta hahuna, sejak kapan kamu di sini? Ya, sejak kapan kamu di sini? Tanya Rasulullah kepada Abu Zar, sejak kapan kamu di sini? Qultu, kata Abu Zar, qad kuntu hahuna mundu salasina baina lailah wa yaumin. Kata Abu Zar, wahai Rasulullah, aku sudah 30 hari di sini. Kasi boleh lah hina Rasulullah, lu minta drone malamnya berumpa. Sudah sebulan aku di sini wahai Rasulullah. 30 hari, 30 malam. Faman kana yut'imuka, tanya Rasulullah, lantas siapa yang memberikanmu makan selama di sini? Rasulullah ini pintar berkomunikasi, cinta kepada siapapun, peduli. Ditanya sama Rasulullah, jadi selama kamu sebulan di sini siapa yang memberikan kamu makan? Qala qultu, kata Abu Zar, ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam. Wahai Rasulullah, selama sebulan 30 hari 30 malam aku tidak makan apa-apa melainkan hanya minum air Zam-Zam. Fasamintu, dan aku kenyang dengan air Zam-Zam itu. Hatta takassarat ukanu batni, bahkan aku gemuk. Dengan ini ketembun dengan air Zam-Zam. Perutku yang melipat-lipat dulu kurus, nyukat tebetah lipat-lipat dulu. Kenyang sekali aku dengan air Zam-Zam. Dia artinya Abu Zar yang mengatakan, hanya pun susah Rasulullah. Alhamdulillah terus habis dengan air Zam-Zam. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfata ju', dan tidak pernah aku merasakan lapar dari perutku. Qala innaha mubarakatun. Nah, kata Rasulullah, innaha mubarakatun, sesungguhnya air Zam-Zam itu air yang berkah. Innaha ta'amu tu'min, air Zam-Zam itu ta'amu, makanan, tu'min, yang bergizi. Banyak nilai gizi dalam air Zam-Zam itu. Wa shifa'u suqmin, dan obat bagi segala penyakit. Jadi kita kalau ada kesempatan minum air Zam-Zam, banyak-banyaklah minum air Zam-Zam. Kata Rasulullah, mubarakah, air Zam-Zam itu penuh keberkahan. Ta'amu tu'min, makanan paling bergizi daripada semua makanan. Wasifa'u suqmin, dan obat bagi seluruh penyakit. Faqala Abu Bakar, kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Bertiga tengah malam itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, idzin li fi ta'amihi laylah, berikan aku izin agar Abu Zar ini makan di rumahku pada malam ini. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa antalaqtu ma'ahuma. Maka bangunlah Rasulullah bersama Abu Bakar dan aku ikut bersama mereka berdua untuk makan malam. Dijamu oleh Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fataha Abu Bakrin baban faja'ala yaqbidu lana min zabibit Taif. Maka Abu Bakar sampai ke rumah, buka pintu, dipersilakan masuk. Rasulullah, Abu Zar, langsung dihidangkan zabibut Taif, anggur. Abu Bakar termasuk karena orang kaya Abu Bakar, langsung dihidangkan anggur, anggur yang sangat terkenal dari Taif, yang sangat bagus. Wa kana dzalika awwala ta'amin akaltuhu bi Makkah, dan itulah makanan yang pertama aku makan selama di Mekah. Karena sebelumnya idam-dam, urang malam idam-dam, tapi tro, hana-hana
Itulah malam itu yang pertama Abu Dzar makan makanan semenjak 30 hari 30 malam atau semenjak selama sebulan di Mekah. Nah, inilah kisah proses Abu Dzar Al-Ghifari melakukan perjalanan panjang dalam proses yang cukup panjang untuk mendapatkan Islamnya. Maka proses Islam Abu Dzar ini sangat-sangat mengharukan. Setelah proses yang sangat panjang, setelah proses yang sangat sulit melakukan perjalanan jauh, alhamdulillah akhirnya Abu Dzar menjadi sahabat dekat Rasulullah dan menjadi sahabat sepuh. Sangat banyak kemuliaan dan kelebihan Abu Dzar Al-Ghifari yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari salah satu contoh, suri teladan dan inspirasi bagi kita dalam melakukan perjalanan mencari kebenaran, dalam melakukan perjalanan mencari ilmu. InsyaAllah apa yang akan kita cari, meskipun sulit seperti Abu Dzar, dianiaya, terzalimi, pada akhirnya akan mendapatkan hasil. Baik, untuk pertemuan kali ini kita padai sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan Rabu depan setiap pukul 9 malam lewat 15 menit. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.